Baik, sebelum saya mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pagi-pagi mahasiswa praktikum. Praktikumnya sesuai dengan kurikulum. Saya ucapkan Assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum. Pak Ibu semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Ya, saya absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Hedom hadir. Ya. Kemudian Ibu Lilis hadir. Pak Tri hadir. Ibu Emila hadir. Pak Krisna hadir. Ibu Resti hadir. Semuanya hadir ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang gizi balita. Jadi, materi yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini ada fisiologis bayi, peranan gizi, MPASI, dan juga masalah gizi. Sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apa masalah gizi yang sering terjadi pada balita? Ya, betul. Jadi, masalah gizi yang sering terjadi pada balita yaitu ada stunting, kemudian ada obesitas, anemia, KEP, dan lain sebagainya. Dan beberapa masalah gizi yang terjadi pada balita menjadi poin utama poin utama di Kementerian Kesehatan untuk diselesaikan dengan segera. Kemudian balita dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok toddler dan juga preschool. Toddler merupakan anak yang berusia 1-3 tahun yang memiliki karakteristik perkembangan motorik dan kinetiknya sangat cepat. Kemudian untuk yang preschool yaitu anak yang berusia 3-5 tahun yang karakteristik kemampuan bahasanya meningkat pesat dan mulai bisa mengendalikan perilaku. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau kita punya anak usia 1-3 tahun, pasti sedang aktif-aktifnya. Baru mulai berjalan, kemudian berlari, naik sepeda. Jadi pada masa itu perkembangan motoriknya ya, dia sangat cepat. Kemudian pada kelompok preschool, yang usia PAUD ya, sudah mulai masuk PAUD, dia kemampuan bahasanya meningkat. Yang dulu waktu kecil dia baru bisa berucap mama, papa, nenek gitu ya. Sekarang sudah bisa aku mau makan gitu ya, sudah bisa kalimat yang lengkap. Kemudian fisiologis. Jadi pertumbuhan balita itu dibagi ada berat badan, tinggi badan, status gizi dan juga nafsu makan. Untuk kelompok toddler, peningkatan berat badannya itu 0,23 kilo per bulan dengan tinggi badannya 1 cm per bulan. Sedangkan untuk preschool terjadi peningkatan berat badan 2 kilo per tahun dan tinggi badan 7 cm per tahun. Jadi semakin meningkat usianya, peningkatan berat badan pada balita akan semakin menurun. Karena apa? Karena balita tersebut semakin meningkat usianya, balita tersebut aktivitas fisiknya juga akan semakin meningkat sehingga peningkatan berat badannya juga tidak begitu sebanyak waktu di awal-awal pertama kehidupan. Kemudian peranan gizi. Oke, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu, peranan gizi terhadap balita itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jadi peranan gizi itu di sini saya menjelaskan ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan otak. Kita tahu bahwa kelompok balita merupakan kelompok yang pertumbuhan dan perkembangan otaknya itu sangat cepat dibandingkan kelompok yang lainnya seperti kelompok remaja, anak ataupun dewasa. Sehingga asupan makanan atau peranan gizi itu menjadi poin yang penting untuk perkembangan otak balita tersebut. Kemudian kebutuhan metabolisme basal. Jadi metabolisme basal itu kebutuhan energi yang digunakan ketika kita tidak melakukan apa-apa. Misalnya kita istirahat atau tidur ya. Jadi di waktu kita tidur, tubuh masih membutuhkan energi untuk bernafas, kemudian pencernaan ataupun ekskresi.
Kemudian yang terakhir yaitu energi untuk beraktivitas. Jadi apalagi di kelompok balita ya, usia 1 sampai 5 tahun lagi aktif-aktifnya gitu ya. Mereka masih suka bermain. Jadi asupan makanan itu sangat penting untuk aktivitas mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa zat gizi yang penting pada balita. Yang pertama adalah energi. Energi digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Energi diperoleh dari sumber bahan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Berikut merupakan eh, cara perhitungan kebutuhan energi untuk balita. Ini ada usia 0 sampai 3 bulan, rumusnya seperti ini, 4 sampai 6 bulan dan 7 sampai 12 bulan. Kemudian protein. Kebutuhan protein pada balita itu lebih tinggi dibandingkan anak dan dewasa. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa balita itu proses pertumbuhannya itu paling cepat dibandingkan kelompok lainnya, sehingga membutuhkan protein yang lebih banyak. Dan protein sendiri itu memiliki fungsi untuk penggantian jaringan, pembentukan massa tubuh, dan juga untuk pertumbuhan. Kebutuhan protein pada balita itu sekitar 5-20% dari kebutuhan energi. Kemudian kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak balita sendiri 30 gram per hari, yang paling penting itu didapatkan dari asam lemak esensial untuk proses perkembangan balita. Jadi ada asam linoleat, DHA, dan juga ada ARA. Selanjutnya ada karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat balita sekitar 40-60% dari kebutuhan kalori energi. ASI menyediakan 40% energi dari karbohidrat. Oke, saya lanjut akan bertanya lagi ya pada Bapak Ibu ya. Apa ciri-ciri balita yang mengalami anemia? Apakah ada perbedaan antara balita yang mengalami anemia dengan remaja yang mengalami anemia? Oh, jadi balita yang mengalami anemia itu berbeda dengan remaja atau dewasa yang mengalami anemia. Kalau dewasa yang mengalami anemia kita sudah tahu ya ciri-cirinya 5L, letih, lesu, lunglai. Sedangkan kalau balita sendiri dia itu masih terlihat aktif, kemudian masih bermain dan lain sebagainya. Jadi tidak terlihat sakit. Tetapi bedanya balita yang mengalami anemia dengan balita yang sehat itu ada di ketika dia makan, dia tidak mau makan, jadi nafsu makannya menurun. Kemudian berefek pada berat badannya yang stagnan, atau bahkan bisa menurun di 3 bulan terakhir. Setelah kita belajar peranan gizi ya, jadi apakah kebutuhan yang asupan dari balita itu sudah sesuai kebutuhan, nanti akan terlihat status gizinya. Jadi status gizi bisa dilihat dari indeks antropometri pada balita. Indeks antropometri pada balita dibagi menjadi 3, ada berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan atau panjang badan menurut umur, dan juga berat badan menurut tinggi badan. Oke, nah ini adalah tabel Z-score yang untuk penentuan status gizi ya. Ini tabel Z-score untuk laki-laki usia 0 sampai 60 bulan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membacanya. Jadi ada anak laki-laki usia 12 bulan atau 1 tahun, dia jika memiliki berat badan antara 8,6 sampai 10,8, status gizinya normal gitu ya. Jika dia di bawah 8,6 atau di warna orange di sebelah kiri, status gizinya kurang, sedangkan warna merah di sebelah kiri juga status gizinya sangat kurang. Dan kebalikannya, jika kuning sebelah kanan dia overweight dan merah sebelah kanan dia obesitas. Seperti itu. Nah, ini kategori untuk penentuan status gizi. Ada BB per U itu kita bisa mengkategorikan dia gizi buruk sampai gizi lebih, kemudian panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur bisa dikategorikan sangat pendek hingga tinggi. Nah, kita tahu ya kalau stunting itu dilihat indikator di PB per U atau TB per U dan lain sebagainya. Nah, oke, kita tadi sudah belajar tentang gizi dan status gizi, kita akan lanjut ke makanannya atau MPASI, makanan tambahan ASI. Oke, saya akan memperlihatkan video di YouTube ya tentang ASI ya. Asupan MPASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil.
Wajar jika banyak ketakutan yang muncul di benak Moms tentang pemberian MPASI. Nah, mulai sekarang nggak perlu khawatir, Moms. Di video ini, semua pertanyaan Moms seputar MPASI akan terjawab dengan lengkap dan akurat. Pada 6 bulan pertama kehidupan si kecil, ASI saja memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, saat ia sudah berusia 6 bulan, kebutuhan energi dan nutrisinya meningkat, Moms. Sekedar ASI saja sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, sejak usia 6 bulan, si kecil membutuhkan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut sebagai MPASI. Jika Moms terlalu lambat memberikan MPASI kepada si kecil, risikonya dapat menghambat pertumbuhan si kecil, menyebabkan kekurangan zat besi, menghambat fungsi oromotor, sehingga si kecil jadi sering mengeluarkan air liur dan sulit mengunyah. Moms juga perlu tahu risikonya jika si kecil terlalu cepat diberikan MPASI. Oke, kita lanjut ya ke materi. Tadi ya sudah dijelaskan ya. Ketika bayi berusia 6 bulan ke atas, ASI sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bayinya karena proses pertumbuhan dan perkembangannya kan semakin meningkat. Sehingga membutuhkan makanan tambahan yang diberikan pada usia 6 bulan sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut. Nah, ini adalah prinsip-prinsip MPASI. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jadi pemberian MPASI itu harus tepat waktu, yaitu 6 bulan awal kehidupan. Nah, ketika diberikan tadi ya sudah dijelaskan ya, diberikan terlalu dini atau terlalu lambat itu juga akan menimbulkan efek-efek negatif. Tapi ada beberapa kasus yang memang bayi tersebut membutuhkan pemberian MPASI yang terlalu dini. Tapi itu harus atas rekomendasi dari dokter anak atau dokter spesialis anak. Kemudian adekuat atau kecukupan. Jadi pemberian MPASI itu harus memenuhi semua kebutuhan gizi. Kalau zaman dulu ya, pemberian awal-awal itu cuma hanya pisah atau pura buah gitu. Kalau sekarang itu harus memenuhi. Berdasarkan standar WHO itu dia harus ada karbohidrat, protein, dan juga lemak di awal pertama kali dia makan MPASI. Kemudian aman dan higienis. Maksudnya seperti apa? Jadi anak balita itu memiliki rawan terhadap penyakit infeksi sehingga pemberian makan itu harus higienis gitu, harus bersih. Kemudian diberikan secara responsif. Nah, ini ya yang penting sebenarnya ya. Biasanya ibu-ibu sering memaksa pemberian makan MPASI sehingga menimbulkan trauma terhadap anak dan nanti kedepannya akan bisa menyebabkan mogok makan. Jadi diberikan secara semaunya. Ketika dia mau, kita berikan. Kalau nggak mau, ya sudah, kita tidak usah berikan. Nanti diberikan beberapa jam kemudian. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tekstur frekuensi MPASI berdasarkan usia. Jadi, di usia 6-8 bulan, teksturnya itu lumat. Frekuensinya 2-3 kali makan, jumlahnya sedikit demi sedikit sampai 125 mili. Kemudian pengolahannya disaring. Nah, ini contohnya ya, contoh menunya ya. Kemudian untuk 9-10 bulan dia teksturnya sudah meningkat ya, makanannya sudah mulai lembek, frekuensinya juga sudah meningkat 3-4 kali makan, jumlahnya juga sudah mulai ditingkatkan, pengolahnya dicincang halus gitu ya. Ini contoh menunya. Kemudian di usia 10-12 bulan dia semakin naik tingkatnya, teksturnya lembek, frekuensinya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman pengolahannya itu dicincang kasar. Kalau sebelumnya kan dicincang halus ya. Ini bentuk makanannya. Dan usia 1 tahun ke atas itu menu makanannya sebisa mungkin harus teksturnya seperti makanan untuk orang dewasa. Jadi ketika Bapak Ibu makan ya anaknya makan seperti itu. Frekuensinya 3-4 kali makan, jumlahnya 1 cangkir, pengolahannya dimasak biasa gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengolah khusus ya untuk MPASI itu kan juga membuat kita repot ya, ibu-ibu membuat repot. Jadi sebisa mungkin MPASI itu harus bisa disamakan dengan makanan yang orang tuanya makan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke masalah gizi. Tadi sudah belajar tentang peranan gizi, kemudian
bagaimana cara menentukan status gizi, MPASI, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke masalah gizi. Sebelumnya saya sudah menjelaskannya beberapa masalah gizi secara umumnya. Jadi ada yang namanya stunting, kondisi di mana anak memiliki tinggi yang pendek dibandingkan standarnya. Nah, ini menjadi poin utama ya di Kementerian Kesehatan sekarang, banyak program-program untuk mengatasi masalah stunting. Kemudian obesitas, kondisi di mana anak mengalami berat badan yang lebih. Nah, jadi anak yang berat badannya lebih pun juga menjadi masalah, bukan hal yang dibanggakan ya, tapi menjadi masalah gitu ya. Jadi harus sesuai status gizinya itu harus normal. Kemudian anemia, kondisi di mana anak HB kurang dari standarnya, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, di akhir pembelajaran saya akan memberikan studi kasus. Ini dijawab di kelompok ya. Jadi saya akan membuat kelompok kecil sekitar satu kelompok 3 orang. Nah, di kelompok tersebut akan menjawab kasus di atas ini. Jadi ada seorang ibu yang pergi ke puskesmas membawa balita yang sedang sakit. Ketika diperiksa, balita tersebut berat badannya tidak meningkat selama 3 bulan terakhir. Balita tersebut susah untuk makan dan suka jajanan yang manis. Setelah diperiksa, kadar HB-nya itu lebih rendah dibandingkan standarnya. Kemudian balita tersebut diperiksa ke poligizi rumah sakit. Masalah apa yang terjadi pada balita tersebut dan apa yang harus ahli gizi berikan kepada ibu yang punya balita tersebut, memberikan konselingnya itu seperti apa gitu ya. Ini dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan dengan saya dan dipresentasikan ya, presentasikan kelompok. Oke, tadi saya buka pertemuan dengan pantun, saya juga akan mengakhiri pertemuan perkuliahan hari ini dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Oke, sudah selesai ya Bu Fariza ya? Iya Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Fariza, Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Fariza. Oke, mohon maaf ya Ibu ya, saya kira tadi sudah direkam karena sudah saya ingatkan ya tadi saya juga nggak memperhatikan karena ada memperhatikan yang lain gitu ya. Seperti itu. Semoga nanti bisa dicari solusinya ya Bu ya, sampai batas mana yang tadi terekam dan tidak terekam. Jadi diingatkan kembali untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk merekam ya Bapak Ibu ya. Sudah kami berikan akses untuk bisa merekam masing-masing. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi soalnya saya sudah merekam tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba ke pause ya. Mohon maaf ya Ibu Lia, entah ada masalah di Zoom saya sepertinya. Ya, Ibu Emila, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara ya mengatasi anak yang tidak bisa susah makan itu ya. Itu pasti ya semua. Tapi bukan ciri anemia. Ya, bukan ciri anemia gitu ya. Apakah sudah diperiksa Ibu Emila? Kalau sudah sehat, sudah sehat ya, gitu ya. Ya memang kalau ibu-ibu kalau anaknya tidak GTM tuh belum bisa menjadi ibu yang sempurna ya. Pasti rata-rata anak-anak itu mengalami GTM gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, sebenarnya tadi ya ada prinsip. Apakah cek suara saya bisa disimak? Iya, bisa Pak Gum. Masih sesi tanya jawab terlebih dahulu Pak Gum dengan sesama peserta ya. Bisa Pak Gum. Oke, silakan. Silakan. Bu Fariza dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu Lia. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada 4 prinsip dalam pemberian MPASI. Salah satunya adalah diberikan secara responsif ya. Biasanya ibu-ibu ya, kalau sudah anak tidak mau makan,
nasi gitu ya. Kita tuh identik makan karbohidrat tuh nasi, bubur gitu ya. Padahal sejenis karbohidrat tuh banyak. Ada singkong, ada jagung, ada yang lainnya gitu ya. Kalau udah nggak mau makan nasi dipaksa, bagaimana caranya gitu ya. Bahkan sampai dia harus mangap gitu ya, apa ya namanya ya, mangap gitu ya, dibuka gitu mulutnya untuk dimasukkan. Nah, ketika seperti itu, kadang ada beberapa anak yang menimbulkan trauma sehingga dia takut makan. Makan itu bukan suatu hal yang menyenangkan gitu ya. Makan bisa, aduh takut gitu, melihat makanan aja dia takut gitu ya. Apalagi anak-anak kan belum paham ya, kognitifnya juga masih belum paham gitu. Jadi harus diterapkan 4 prinsip gizi seimbang tersebut. Kemudian setelah tahu kita prinsip 4, prinsip MPASI, pemberian MPASI, kemudian kita gimana sih makanannya gitu ya. Apakah itu menunya itu lengkap atau cuman menunya satu aja gitu ya. Misalnya cuman bubur aja, bubur instan aja, atau bubur yang ada di jalan gitu ya, biasanya yang banyak ibu-ibu beli gitu ya. Harus ada karbohidrat, protein, dan lemak. Apalagi untuk anak yang berat badannya kurang, kita berikan booster gitu ya, makanan booster. Yaitu kita bisa menambahkan dengan penambahan makanan yang sumber energi. Contohnya karbohidratnya dinaikkan, lemaknya dinaikkan gitu ya. Kita tambahkan lemak, mentega, minyak gitu ya. Jadi anak-anak tuh jangan nggak boleh makan gorengan. Salah. Makanan berminyak itu mungkin dibatasi untuk lansia karena bisa menimbulkan penyakit kardiovaskular. Tapi untuk anak-anak, lemak itu penting. Tadi ya sudah saya jelaskan ya, terutama lemak-lemak esensial. Ada DHA dan lain sebagainya gitu ya. Jadi buatlah menu makanan yang beragam, kemudian dalam satu menu itu tuh banyak beberapa zat gizi yang dibutuhkan pada bayi tersebut. Dan frekuensinya juga bisa dibanyakin gitu ya. Yang makan mungkin 3 kali sehari gitu ya. Tapi karena dia tuh makannya sedikit, jadi bisa kita ubah menjadi 5 kali sehari. Jadi mungkin 2 jam sekali kita tawarin makanan. Dan kurangi jajanan yang manis gitu ya, karena pastinya kalau misalnya dia sudah makan makanan yang manis itu akan menurunkan nafsu makan, sehingga ketika bayi atau balita tersebut makan di sesi makanan utama dia akan tidak mau ya, atau jumlah porsinya akan sedikit gitu ya. Jadi pas konsumsi makanan yang utama itu kurangi makanan yang kurangi jajanannya terlebih dahulu gitu. Jadi memang harus kita beri aturan anak tersebut karena memang anak itu kan kognitifnya masih belum ya. Jadi kita harus buat dia kebiasaan makan pagi jam berapa, snack jam berapa, makan siang jam berapa. Di luar jam itu jangan makan. Itu. Meskipun dia merengek, karena kita yang orang tua yang punya wewenang untuk anak tersebut. Jadi ketika dia sudah biasa, dia akan, saya sudah punya nih rasa lapar, oke saya makan gitu ya. Gitu Bu Emila mungkin. Terima kasih Ibu Fariza ya, Ibu. Itu nanti karena ini sangat sangat menarik lah. Jadi mohon izin nanti kalau misalnya ini chat pribadi ya. Siap Ibu, siap. Monggo kalau ada yang mau konsultasi terkait gizi, mau itu gizi anak atau lansia atau dewasa atau yang lainnya, monggo bisa chat saya. Ya, kalau saya sudah menjawab. Ya. Sama-sama Ibu Emila. Oke, baik. Terima kasih Bu Emila dan juga Bu Fariza. Bagus sekali ya Bu. Sama-sama Bu Lia. Ya, jawabannya memang sangat penting sekali untuk kita ya Bu ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Ya. Kita coba cek dulu Pak Gum. Apakah? Halo, cek. Oke, ya sudah terdengar ya Pak Gum ya. Oke, baik Bapak. Kita masuk ke sesi saran dan masukan dari Pak Gum untuk Ibu Fariza. Baik, pertama saya sampaikan permohonan maaf nih, permasalahan jaringan, karena saya moving ini dari kantor ke gedung PPG, jadi suara agak, bukan hanya suara, jaringan terganggu, sehingga tadi ada sempat beberapa kali putus begitu ya. Kemudian yang kedua, selamat untuk Bu Fariza ya. Sederhana,
karakter apa namanya, indikatornya sederhana. Murid ibu ya, peserta didik ibu, mahasiswa ibu ya, Bu Emila itu tertarik. Nah, itu udah satu indikator bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Emila itu sudah sangat menarik, itu sudah sangat bagus. Nah, ini boleh diteruskan. Kemudian contoh-contoh real, contoh-contoh empirik yang ada di lingkungan, ya seperti tadi Ibu membahas tentang problem pada balita dan mungkin terjadi pada orang dewasa atau bahkan lansia, itu bagus. Gitu. Kemudian media menarik, kemudian waktu juga sudah oke. Integrasi teknologi, pedagogi, konten knowledge-nya juga sudah tampak gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan performa baik ini, mudah-mudahan kegiatan 7 hari terakhir selama pekerti ini akan yang akan memanen adalah mahasiswa ibu di Kudus sana. Di Kudus ya, betul ya? Iya, betul Bapak, di Kudus, di kota kecil di Jawa Tengah. Kota kecil tapi itu masuk sejarah sejak zaman dahulu kala, itu luar biasa ya. Selamat Bu Fahriza, secara umum itu review saya. Berikutnya saya kembalikan lagi ke Bu Lia. Makasih Mbak Lia. Oke.